Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Nur Sabdi SPD, Guru Bidang Studi Geografi SMA Islam Anijam Medan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat ya meskipun belajar dari rumah. Nah anak-anak, hari ini kita belajar geografi. Jadi geografi itu sangat menyenangkan dan pastinya mudah dipahami. Nah karena berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari di permukaan bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak dalam pelajaran geografi. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar geografi dan topik pembahasan kita itu adalah tentang planet di tata surya. Jadi seperti pertemuan kita yang sebelumnya, bahwa tata surya itu terdiri dari salah satu jenisnya itu adalah planet-planet. Nah, jadi planet-planet yang ada di tata surya, tepatnya di galaksi Bima Sakti, itu adalah tempat kita tinggal salah satunya, yaitu adalah bumi. Nah, untuk mengenal tentang planet-planet di tata surya, untuk selanjutnya, maka dengarkanlah penjelasan Bapak ini tentang planet-planet di tata surya. Oke, kita lanjutkan di slide selanjutnya. Nah, sebelum kita memahami jenis-jenis planet-planetnya, maka alangkah baiknya kita mengetahui dulu tentang namanya pengertian planet. Nah, apa sih planet itu? Ya kan? Planet itu adalah benda langit yang mengorbit atau mengelilingi suatu bintang dengan lintasan dengan kecepatan tertentu. Contohnya, bumi yang mengelilingi matahari. Nah, yang dimaksud dengan orbit itu adalah lintasannya ya mengelilingi suatu bintang. Nah, dikatakan bintang itu di sini adalah bintang yang paling besar itu adalah matahari. Jadi, matahari itu termasuk bintang ya. Dan dengan lintasan dan kecepatan tertentu. Artinya, semakin dekat dengan matahari, maka kecepatan lintasannya akan semakin cepat pula jika dibandingkan dengan daerah-daerah yang memiliki namanya jauh dari lintasan planet tersebut ya. Nah, itu adalah pengertian planetnya. Oke, kita lanjut dalam pertemuan slide selanjutnya. Nah, planet pada tata surya itu terbagi menjadi dua dan dibagi oleh sabuk asteroid, yaitu suatu planet itu dibagi menjadi dua bagian ya. Jadi asteroid itu sebenarnya adalah batuan-batuan kecil yang terdapat di luar angkasa. Jadi terdapat pembatas di antara planet dalam dan planet luar. Jadi planet dalam itu biasanya adalah bagian planet-planet yang berukurannya lebih kecil gitu ya, seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Jadi itu adalah bagian planet dalamnya. Sedangkan planet di bagian luarnya itu adalah planet-planet yang ukurannya biasanya lebih besar, seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Jadi bisa dibedakan itu adalah tentang pembagiannya di antara dua sabuk asteroid tersebut ya. Jadi ini biasanya soal-soal yang sering keluar dalam ujian nasional. Oke. Nah, ternyata tadi ada planet luar dan planet dalam. Ternyata memiliki ciri-ciri yang berbeda di antara bagian tersebut. Nah, yang pertama ciri-ciri planet dalam. Planet dalam itu terbentuk dari batu dan logam. Jadi banyak kandungan logam dan batu-batuan yang terdapat pada planet dalam seperti Merkurius, Venus, dan Bumi serta Mars seperti itu ya. Yang kedua, memiliki permukaan yang padat ya dan tidak memiliki cincin. Pada umumnya kalau cincin itu berada di planet luar ya. Nah, cincin itu seperti kayak planet Saturnus gitu ya, dan memiliki sedikit satelit. Jadi satelitnya itu nggak banyak, paling banyak itu biasanya 2 ya, itu pun planet Mars. Sedangkan kita bumi satelitnya itu hanya 1, yaitu adalah bulan gitu ya. Sedangkan ciri-ciri planet luar itu terbentuk dari hidrogen dan helium. Nah, pada umumnya ini terbentuk hidrogen dan helium ini seperti bintang-bintang ya. Jadi seperti itu. Memiliki cincin dan atmosfer yang tebal. Jadi intinya memiliki cincin ini seperti planet Saturnus ya, planet setelah Jupiter, dan atmosfernya yang tebal. Jadi atmosfer di sana itu tebal-tebal karena mengindikasikan bahwa banyaknya batuan-batuan gitu kan yang ada di sana sehingga menghancurkan yang ingin masuk ke daerah tersebut. Dan mempunyai banyak satelit. Bisa jadi mereka itu memiliki satelit bisa sampai dengan 10 sampai dengan 16 ya satelit dalam satu planet ya gitu kan. Contoh kayak Saturnus, planet yang memiliki cincin itu kurang lebih memiliki sekitar 16 satelit atau puluhan satelit gitu ya. Berbeda dengan planet dalam tadi yang satelitnya itu sedikit. Oke, kita lanjut ke planet Merkurius. Jadi Merkurius ini merupakan planet yang paling dekat dengan matahari. Jadi ini adalah planet yang ibaratnya paling panas ya di antara semua planet-planetnya. Jadi kalau kita ada istilah rotasi bumi, kita kan rotasi bumi itu sekitar
em, 24 jam gitu ya, satu hari gitu. Nah, ataupun untuk revolusi ada 88 hari di Merkurius. Jadi kalau revolusi di bumi itu 365 hari, maka di Merkurius itu hanya 88 hari. Jadi 1 tahun di Merkurius itu sekitar 88 hari. Jadi planet ini adalah planet yang paling suhunya paling panas dan paling dekat dengan matahari dan tidak memiliki cincin, dan suhunya sangat panas ya di Merkurius. Nah, setelah Merkurius itu nanti ada namanya planet Venus. Jadi planet Venus ini adalah planet terpanas yang kedua ya. Disebut juga bintang surya atau bintang kejora. Karena apa? Ketika kita subuh ya kan bangun gitu, kita lihat di arah sebelah timur terdapat cahaya merah yang bersinar, itu adalah planet Venus gitu ya. Nah, ini biasanya adalah planet yang berputar searah jarum jam ya. Jadi dari ke arah kanan ya, seperti itu ya. Nah, itu dia. Dan suhunya itu 464 derajat Celcius, panas ya. Dan tidak memiliki satelit. Nah, selanjutnya ini adalah bumi. Jadi bumi itu adalah satu-satunya planet yang dihuni di jagat raya. Jadi planet yang kita tempat tinggal ini itu terdiri dari daratan dan lautan, ya. Jadi waktu rotasi kita itu adalah 24 jam, itu satu hari, dan revolusi bumi itu bumi mengelilingi matahari itu 365. Jadi suhu normal rata-ratanya itu 15 derajat Celcius ataupun 28 untuk khatulistiwa ya. Jadi bisa dibayangkan panasnya dengan Venus itu berbeda ya. Venus tadi sekitar 400 derajat Celcius. Dan kita itu memiliki satu satelit. Satu satelit itu kita adalah bulan yang tidak memiliki cincin dan planet yang memiliki kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi bumi ini adalah salah satu tempat tinggal makhluk hidup ya. Sedangkan di planet lain sudah tidak ditemukan makhluk hidup yang lainnya. Oke, selanjutnya ada planet Mars. Planet Mars ini dikenal juga dengan planet merah. Jadi planet merah ini memiliki 2 satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Jadi kalau kita ada 1 bulan, ya kan mereka itu, satelit kita itu 1 yaitu bulan. Jadi kalau Mars itu ada 2, Phobos dan Deimos. Jadi planet ini lebih dikatakan planet merah karena apa? Karena planet Mars ini memiliki warna yang kemerah-kemerahan. Nah, jadi dia itu kalau 11 tahun di bumi, ya kan itu sama dengan 1 tahun di Mars. Itulah waktu revolusi. Ya kan waktu rotasi kita dia adalah 9 jam ya. Dan mempunyai 2 satelit. Juga tidak memiliki cincin dan banyaknya karbon dioksida yang ada di planet Mars. Oke, Jupiter. Jadi Jupiter itu planet selanjutnya adalah planet yang terbesar di tata surya. Jadi dia planet terbesar Jupiter ya. Dan dia ini merupakan planet yang memiliki revolusinya 29 tahun di bumi sama dengan 1 tahun di planet Jupiter. Seperti itu. Dan memiliki 16 satelit. Ya kan, dan jarak dari matahari itu sekitar 780 juta kilometer. Jadi jangan jauh sekali ya. Jadi planet Jupiter mempunyai kemampuan dapat memantulkan 70% cahaya matahari sampai mengenai permukaan planet tersebut. Nah, mempunyai gas yang terdiri dari hidrogen dan helium. Karena ini sudah masuk ke planet luar ya, jadi hidrogen dan helium itu biasanya lebih dominan. Ya, seperti itu. Kalau kita tadi planet Merkurius, Venus, dan bumi Mars itu biasanya lebih ke logam, banyak ya. Nah, selanjutnya ada planet Saturnus. Planet Saturnus ini adalah planet yang paling indah ya di antara semua tata surya karena planet ini adalah planet yang satu-satunya memiliki cincin di antara semuanya. Jadi dan ini merupakan planet kedua terbesar di tata surya. Jadi permukaannya seperti kristal-kristal es dan sebenarnya cincin itu tersusun atas batu-batu dan bongkahan es sehingga dia membentuk satu cincin yang melingkar di bagian tubuhnya dan dia memiliki 18 satelit ya. Berarti suhunya juga panas sekitar suhunya juga dingin, minus 140 derajat Celcius. Nah, selanjutnya ada lagi namanya planet yang dijuluki dengan planet biru ya. Jadi planet biru itu tadi selain bumi dan dia juga berwarna biru, Uranus ya. Dan ini planet yang memiliki revolusi 84 tahun dalam 1 tahun di Uranus sama dengan 84 tahun di bumi. Jadi ini sangat dingin ya, minusnya suhunya itu minus 140 dan mempunyai 27 satelit. Dan ini memiliki cincin ya, jadi cincinnya itu sebenarnya tidak kelihatan jelas seperti Saturnus yang lainnya. Nah, ini seperti agak hijau kebiru-biruan, jadi cantik jika dilihat Uranus. Nah, planet yang terakhir nih adalah planet Neptunus. Jadi dia ditemukan 65 tahun setelah Uranus ditemukan. Jadi Neptunus ini berwarna cerah biru kehijauan ya. Neptunus sering dijuluki sebagai pembuat ulah karena sering beredar keluar dari garis orbitnya. Jadi
jaraknya itu sekitar 4.500 juta kilometer. Dan tersusun kepada hidrogen dan helium, dan jumlah satelitnya itu ada 14. Jumlah cincinnya itu ada sekitar berapa ya? Banyak ya, sekitar belasan. Juga satelitnya ada 14, dan dalam 1 tahun di Neptunus itu bisa mencapai 165 tahun di bumi. Jadi jauh perbedaannya. Semakin jauh jaraknya dari matahari, maka dianya waktu revolusinya itu lebih lama. Oke, sekianlah, terima kasih atas penjelasannya. Semoga anak-anak bisa mengerti tentang namanya penjelasan kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.